Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wa asyhadu bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus kita semua bersama dan solidir sekaligus ketua DKM pimpinan acara seperti kesepuhan kita Bapak Sidi Bapak RT, alhamdulillah RT dan alhamdulillah ya. Ibu-ibu, Bu, sehat ya Bu? Jadi kalau ditanya gimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Udah segitu ya. Udah alhamdulillah sih, di mana-mana. Ya. Jadi jangan nempel-nempel ya. Langsung gitu ya. Kalau kita ketemu lama, alhamdulillah sih di mana-mana. Sehat. Nggak usah disebut isi kantong mah, nggak usah disebut pekerjaan, yang penting sehat. Karena khawatir dengan kita begitu ukur nikmat ya. Alhamdulillah hari ini Ahad bertepatan tanggal 22 Desember ya, katanya sih hari Ibu. Hari Ibu itu bukan setahun sekali, tapi kalau bisa hari Ibu itu adalah setiap hari. Yang masih punya ibu ya, sok hargai, muliakan, sebab surga insya Allah ada di ibu kita. Mumpung masih ada ya, masih ada tuh ya, awati, jaga, sayangi. Kalau sudah tiada, juga didoakan ya. Salawat dan salam kita limpah curahkan ke hadirin junjungan kita Nabi besar Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita selanjutnya. Jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kita diawali setiap Ahad diawali dengan sholat subuh berjamaah, kemudian kita baca zikir, surah Fatihah, Al Husna. Mudah-mudahan itu wasilah. Jadi wasilah apa? Diampuni dosa, diampuni dosa kedua orang tua kita, diampuni juga saudara-saudara kita, juga terutama dosa guru-guru kita. Jadi wasilah insyaallah. Kemudian juga dengan bacaan-bacaan zikir tadi, Asmaul Husna, dimudahkan segala urusan kita. Yang punya kebingung, insyaallah bingungnya hilang. Yang punya kepusing, insyaallah palanya hilang. Amin katanya. Yang punya urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang anak-anaknya masih kuliah, masih sekolah cari ilmu, baik di sekolah ilmu maupun di pesantren ya. Mudah-mudahan dimudahkan begitu rezekinya, disolehkan hatinya. Ya, jangan sampai anak kita berangkat dari rumah sakit-sakit tapi
Ya bulan dikasih uang untuk bayaran tapi nggak nyampe. Ya, biar soleh mereka itu ya, anak kita. Pengajian bulan lalu baru nomor 1 ya Pak ya? Tuh, bulan lalu bulan yang lalu. Hah? Halo? Itu bulan lalu dan minggu lalu di pokok. Ya, saya punya utang sebetulnya. Ya, Nabi dalam sabdanya itu ada kunci membuka rezeki dan membuka pertolongan Allah. Terutama dibukanya hati kita, dilapangkan hati kita, senantiasa merasa cukup. Ya. Ada resep dari Rasul Ibu. Kalau kita pengen merasa cukup, merasa lapang, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kemarin istighfar ya, berbanyak istighfar. Kata Nabi itu ya Yohanes tubuh ila Allahi qabla an tamutu. Hai manusia, bertobatlah kepada Allah sebelum kamu mati. Jadi tobat itu jangan menunggu tua, mending kalau nyampe. Ya. Nanti tobatnya masih kalau udah tua. Mending kalau nyampe tua. Terutama tobat di sini membaca istighfar. Artinya kembali kepada Allah. Taba ya tubuh taubatan, kembali kepada Allah. Jadi segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita merasa dosa, sok akui dosa kita kepada Allah. Dosa melulu, ya. Jadi kalau kita punya dosa banyak, sok adukan aja sama Allah. Ya. Dosa masih muda, dosa ketika kerja, sok curahkan. Ampun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Banyak istighfar. Istighfarnya terserah ibu-ibu, bapak-bapak. Istighfar yang mana? Yang pendek, yang setengah panjang, yang agak panjang, mau yang panjang-panjang boleh. Ya. Sesuai kemampuan kita, sesuai yang kita bisa. Mau Sayyidul istighfar mangga, mau istighfar harian mangga. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kalau ibu-ibu kan istighfarnya ada 3 ya Bu. Astagfirullahaladzim, itu mohon ampun dosa. Astagfirullahaladzim, itu cara kesal. Kalau lagi kesal, ya. Lagi yang ketiga, astagfirullah, loba bayar. Silakan. Kalau Nabi istighfar tiap hari 100 yang sudah dijamin masuk surga. Kita yang belum ada jaminan berapa kali? Silakan. Yang pertama, yang kedua, wabadiru bil amali sholihah qabla an tasbulu. Buru-buru beramal soleh sebelum waktunya sibuk. Ini alhamdulillah nih, peluang kita. Buru-buru. Pertanyaan saya, Bapak Ibu tuh sebetulnya sibuk apa enggak? Sibuk. Hah? Kok bisa ke sini? Ditunda dulu. Dulu. Berarti nggak sibuk Pak? Ya. Bukan sibuk sebetulnya mah, punya kesibukan. Beda. Sibuk dengan punya kesibukan. Kalau sibuk mah sampai nggak sempet ngaji itu, nggak sempet istirahat, sibuk namanya. Jadi Nabi mengatakan begini, dan jangan sampai kita beramal soleh itu menunggu waktunya sibuk. Sibuk itu kapan? Kalau sakaratul maut. Kalau udah mati, sibuk kita. Kalau udah mati, kalau sakaratul maut sibuk. Lihat ke atas, lihat amal-amal kita sibuk. Sampai nggak bisa untuk melakukan amal soleh, apalagi kalau sudah mati. Jadi selagi hidup mah orang itu sebetulnya nggak sibuk, cuman punya kesibukan. Ibu bilang itu sibuk hanya akuan. Ibu kemana kemarin? Oh sibuk. Kok bisa ketemu sekarang? Begitu ibu lagi ngapain? Oh saya lagi sibuk. Kok lagi duduk?
bisa duduk, bisa santai, bisa ngeriung dengan keluarga, katanya sibuk. Itu bagian dari kesibukan. Jangan sampai kesibukan itu mengganggu kita sampai akhirnya kita lupa sama amal soleh. Lupa sama Amal soleh. Allah. Sampai lupa. Saking sibuknya urus anak, ya. Ada kesibukan urus anak sampai terlalaikan. Jadi anak alasan. Ya baik, jangan sampai anak jadikan alasan, jadi kejel. Ya. Tuh, ini saya punya anak di repot. Ya. Bisa dibawa anak. Jadi yang pertama, yang kedua, bersegera beramal soleh sebelum datangnya kesibukan. Jadi kalau mau berbuat baik jangan nunggu-nunggu takutnya nanti lupa. Ya, lupa aja. Kata Agim tuh kalau ingin berbuat kebaikan, yang pertama M-nya yang pertama adalah mulai dari yang kecil-kecil. Ya. Mulai dari diri, mulai sekarang. Ya. Mulai yang kecil-kecil, gak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil aja dulu. Dimulai dari yang kecil-kecil. Sholat duha mulai yang kecil-kecil, 2 rakaat terus. Tapi istiqomah. Walau rakaat ini, walaupun hanya 2 rakaat tiap pagi, yang ringan-ringan aja. Ya. Gak usah yang berat-berat. Baca Quran setiap hari walaupun hanya 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat Al-Fatihah 7 hari. 1 ayat. Gak usah yang berat-berat. Gak usah pengen banyak sekaligus banyak. Ya. Buru-buru beramal soleh. Alhamdulillah di tiap hari Ahad buru-buru bersegera. Karena ada orang yang bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat, tapi ada orang yang nggak bisa melaksanakan 1000 rakaat. Dan Nabi menggantinya ibadah 1000 rakaat itu dengan apa? Dengan duduk di majlis taklim. Duduk di majlis taklim membandingi ibadah kita 1000 rakaat. Duduk, ya. Dan hebatnya duduk di majlis taklim, ya. Kalau sekarang ibu ngantuk di rumah, maka lebih baik ngantuk di majlis taklim. Kalau bapak tidur di rumah, lebih baik tidur di majlis taklim lagi ngaji. Makanya yang tidur yang ngantuk biarin, nggak usah diganggu, karena lebih baik ya, daripada ngantuk di rumah gini aja. Ya, gak ada pahala ganjarannya. Tapi kalau di majlis taklim ada walaupun ngantuk. Banyak ada orang mengatakan, ya, ngaji itu sulit, ya, ngaji itu sulit. Tapi nggak apa-apa, ya, daripada sulit ngaji. Ya, Bu, ngaji itu sulit, ya nggak apa-apa daripada sulit ngaji. Sulit ngaji aja, ngaji itu sulit, gitu. Ya. Susah lagi ngaji, nggak apa-apa. Jangan sampai susah ngaji. Nggak ada yang gampang emang ibu. Lagi ngaji itu susah, biarin. Susahnya mencari ilmu, ada ganjaran pahala di situ. Ya. Jadi itulah nilai-nilai yang Allah berikan, cari ilmu. Sampai pahalanya sebelum berangkat sudah diampuni dosanya. Malam tadi tuh udah ibu ingat, aduh besoknya hari Minggu ada mulai subuh, jangan isinya satu Yusuf lagi. Ya, Pak mau ngaji ah, udah bilang tuh Pak, nanti besok mulai subuh kita hadir. Udah niat tuh malam, belum berangkat sudah diampuni dosanya. Sampai subuh kesiangan, sampai nggak jadi berangkat, tetap pahala ganjarannya. Itulah niatul mu'min khairun min amalihi. Jangan
kalau gimana entar, jangan gimana entar. Ya. Besok mau ngaji nggak? Gimana entar aja. Biasanya ibu tuh, Bu, mau ngaji nggak besok? Gimana entar aja dong. Entar aja. Insya Allahnya jangan pakai dah lagi. Bu, besok ngaji nggak? Insya Allah dah. Kalau pakai dah itu pasti nggak jadi itu mah. Insya Allah saya hadir. Insya Allah kita hadir. Tapi pada waktunya ibu teh ketiduran, terlelap sampai akhirnya ketinggalan, itu insya Allahnya berlaku. Ya. Allah belum menghendaki ibu berangkat. Atau ada halangan yang lain. Udah ibu pakai deh mana? Insya Allah. Yang paling pakai mal keweh, entar aja. Mantap. Buru-buru beramal soleh. Ya. Jangan ditunda-tunda kalau melihat amal solehnya. Dan jangan dianggap enteng amal-amal soleh yang kecil. Mulai dari yang kecil-kecil. Ya. Bapak masuk ke masjid sholat nih, ada bekas aqua nih, bekas minum, ya tergeletak aja. Pulung, pulung teh. Hah? Kalau ngambil nggak boleh. Bungut. Kalau ngambil nggak boleh. Bungut. Taruh di tempatnya. Ini mah sengaja. Bekas permen ngaji ibu tinggalin. Cangkang permen berberantak. Permennya nggak ngaji. Ambil bawa. Itu yang kecil-kecil. Ya. Ada keran, ngecelak kayak tuh, udah apa namanya? Jatuh. Udah ditutup masih ngecelak. Rusak. Jangan bilang ke DKM. DKM keran tuh ngecelak mulu. Emang DKM tukang keran? Bilang kemana? Material. Pak, ada keran nggak? Boleh nggak kita mengganti? Boleh. Ya. Saya menerapkan lingkungan begitu. Ada yang hal-hal yang kecil aja. Jangan lampu pekat, lampu putus, bilang ke DKM. Apa kita nggak boleh? Boleh. Ganti sendiri, bawa dari rumah. DKM itu lampu mati, ini ganti. Ini mah jam yang 2.500 saja. Jam 2.500 kan? Baterainya 2.500. Bilang ke DKM, pantesan mau nih. Kenapa? Jam mati. Ganti bawa dari. Itu yang kecil-kecil. Kita nggak bisa yang besar-besar, yang kecil-kecil. Kedua. Yang ketiga, perbanyak jaringan. Ya, kata Nabi, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Silaturahim artinya memperluas jaringan. Kalau kita pengen mudah rezeki, mudah dapat pertolongan, ya, dan hati selalu lapang, sok sering-sering silaturahim. Ya, tambah jaringan. Silaturahim sama saudara, silaturahim sama saudara yang lain, yang jauh, yang dekat, dengan tetangga, saling berkunjung. Semakin kita sering bersilaturahim, maka rezeki kita semakin luas dibuka oleh Allah. Udah yakin. Kata Nabi, kalau kita pengen diperluas rezeki, banyak-banyak silaturahim. Memang silaturahim itu bawaannya malas. Jujur ini, Bang. Dulu sebelum punya motor, jalan tuh suka. Saya punya saudara di Kampung Kandang satu tuh, di Kampung Kandang. Sekarang menjadi Sidang Sari, jauh tuh, ya. Tuh bibi ngomong, sekarang udah punya motor, ngebut kencang kali, kalewat baik. Mau ke rumah bibi, lewat. Ya. Sekalinya mau mampir bingung parkirnya di mana. Itu sekarang Pak. Jadi ternyata mau punya kendaraan malah mempersempit.
Ya, Ustaz, tadi saya mau ke rumah ya. Oh ya enggak. Begitu ke rumah ternyata naruh motornya susah. Akhirnya, oh ntar aja deh Pak Ustaz. Jadi kita kadang-kadang bingung dengan bawa kendaraan malah jadi kenapa? Karena mikir nanti parkirnya di mana. Udah gitu ada tempatnya nanti parkir di sono. Takut, khawatir. Akhirnya malah kita jadi jarang bertemu, jarang berkunjung, jarang bersilaturahim. Bukan mempermudah, malah jadi mempersulit. Kalau nggak punya motor mah, kalau nggak punya kendaraan, kan bebas. Ya. Semua dipapai cuma orang sudah. Ya. Gak usah parkir. Jadi silaturahim antara kita. Sering-sering silaturahim dengan manusia. Wa baina rabbikum, dan silaturahim dengan Allah, artinya sholat. Ya. Nih Pak. Oh. Kalau ibu punya anak belum kerja, nggak usah ngomel-ngomel nyuruh kerja mulu, nyuruh sholat aja. Ya. Ibu bapak tahu cari kerja teh susah. Kamu teh belum kerja, nggak apa-apa, cari pekerjaan susah, belum kerja. Yang penting kamu sholat aja yang benar gitu. Ya. Sholat yang benar, sholat fardu, sholat sunnah kerjakan. Emang bisa mah dapat pekerjaan? Bisa. Ya. Allah bisa memberikan pertolongan melalui sholat yang kita lakukan dengan cara ketemu orang. Ya. Tiba-tiba kita datang ke seseorang tadi silaturahim, udah sholat duha, minta ya Allah buat tolong kalau ada rezeki saya di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, beres teh amin, keluar aja tuh. Saya mau main dulu ya ke rumah teman saya. Oh ya, silaturahim. Di rumah temannya ngomong, kebetulan kamu kesini. Kamu udah kerja belum? Kalau gitu yuk, mau nggak ikut saya kerja? Bisa begitu. Ya. Ini mah kerjaan enggak, sholat enggak, kan repot. Ya, benar. Ya. Kalau saya begitu Pak, Bu. Ya. Udah sulit mencari pekerjaan, sholat aja benar. Datang ke masjid, sholat di rumah, sholat sunat, sholat hajat, sholat apa aja. Di dalam sholat kita berdoa, Robbi Firli warhamni, terus wajiburni warjubni, minta rezeki. Allah bisa memberikan dengan beberapa jalan. Sholat salah satu adalah doa. Kita pengen ya Allah, anak saya itu belum bekerja, minta sama Allah. Anaknya ya Allah, beres sholat minta ya Allah, saya belum bekerja, pengen kerja ya Allah. Yang belum punya jodoh, sholat aja. Emang sholat bisa datangin jodoh? Ya bisa. Ya. Karena rezeki itu ada yang mesti dicari, ada yang datang sendiri. Ya. Imam Syafi'i dengan gurunya itu berdebat. Kata Imam Syafi'i ke gurunya, Pak Imam, ya, kalau rezeki itu harus dicari. Kata gurunya, nggak usah, nggak perlu. Kalau mau udah rezeki kita mah, nggak usah dicari. Nggak bisa dicari. Ya udah, kalau yang kamu berpendapat begitu, tapi pendapat saya mah rezeki nggak usah dicari. Kalau emang ada waktunya pasti datang sendiri. Berangkat Imam Syafi'i. Di perjalanan menemukan orang yang sedang panen anggur. Ya, ada yang panen anggur. Siapa yang punya? Itu tuh yang punya tuh. Tuhan, boleh nggak saya ikut panen? Oh boleh, silakan. Ya, panen, ikut, udah beres. Mau pulang. Dikasih upah. Ya, dikasih upah. Tuh kan, harus dicari. Saya gara-gara ikut panen jadi dikasih upah, berupa anggur. Dah, ini buat kamu nih, bawa pulang. Senang dia, pendapatnya
Benar. Mau bilang sama gurunya, pendapat saya benar. Rezeki mau dicari. Gitu. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana? Tuh, Pak Imam. Kata saya juga apa? Rezeki imam dicari. Saya tadi habis ikut panen anggur, tuh dapat. Ya, ini buat Pak Imam nih. Kata gurunya, tuh rezeki imam harus dicari, datang sendiri. Saya ngikut panen dapat anggur. Bener nggak? Saya ngikut panen tapi dapat anggur. Rezeki itu kadang-kadang nggak usah dicari. Ya, ibu nggak usah galau dengan rezeki, ibu nggak usah galau dengan masalah dapur, ya, bapak-bapak nggak usah galau untuk hari esok, minggu depan, bulan depan, nggak usah, ya. Nggak usah dipikirin, karena nggak akan mampu kita mikirinnya, nggak akan nyampe. Udah ada yang mikirin, siapa? Allah. Di sini ibu bilang Allah. Di rumah mah suami dikasih. Wah, mikir atuh Pak. Cari sama rezeki. Jadi sudah Allah yang mikirin. Sama hanya anak-anak kita nih. Anak-anak kita pernah nggak pusing galau urusan rumah tangga? Nah. Urusan dapur? Nah. Ada anak-anak riung ngobrolin. Aduh pusing gue nih. Belum masak. Ada nggak? Aduh pusing saya nih belum bayaran. Sekolah belum bayaran. Dia nggak pusing Pak. Ya. Nggak galau. Kenapa? Karena ada yang mikirin. Ada yang ya secara manusia orang tuanya, tapi pada hakikatnya Allah yang sedang mikirin. Ya. Sok aja anak-anak kita belum kerja, tapi waktu makan maka waktu beli baju ada. Ya, waktu sakit, padahal belum kerja dia, betul? Ada aja rezekinya. Ini apa ya? Keyakinan tinggi. Orang menyadari itu semua itu proses. Ya. Tapi rata-rata orang kalau udah nggak punya itu galaunya luar biasa. Gimana ini teh? Ya. Apalagi ada urusan buat besok, minggu depan. Udah, di mana iuran dengan duit? Udah pusing gue. Padahal nggak usah dipusingin, kalau memang kita sudah punya ancar-ancar ke sono itu pasti nanti ada jalan. Ya. Yang penting mah gimana? Kita tinggal ikhtiar, menerima dan memanfaatkan. Ya. Selesai. Gak usah sampai uban bertambah, mikirin duit. Ya. Biasa aja, kalau nggak usah galau, udah ada yang mikirin. Yang penting tadi konsisten ibadah, silaturahim, sholat terutama. Kata Allah apa dalam Al-Quran? Fa'yaqudu rabb hadzal bait alladzi at'amahu. Nanti Allah akan kasih hilangkan rasa lapar. Fa'yaqudu ibadah. Ya. Tapi yang paling penting kata Allah wa amanahu minkum, diberikan rasa aman, diberikan rasa tenang, nyaman. Ya. Jadi ketika itu kita tinggal mau menerimanya, kemudian menggunakannya dengan baik, betul. Nggak usah dipikirin. Terus yang berikut, wakasroti zikrikum lahu, perbanyak zikir kepada Allah. Ya, perbanyak zikir. Silakan. Ada zikir pada subuh nih atau sebelum subuh. Zikir malaikat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Sebelum subuh atau setelah subuh 100 kali. Perbanyak zikir. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Silakan perbanyak. Ya. Ini ada orang Bu. Ini ada cerita orang dalam sebuah perjalanan, dia naik kendaraan, itu kendaraan dibegal, ya. Semua penumpang semuanya dikuras hartanya, dibegal. Tapi ada satu orang yang dilewat, ya.
dilewat. Sampai kaget. Begitu semuanya diambil, kok dia dilewat? Beres semuanya, dia tanya, kenapa kamu tadi dilewat? Kami semuanya dibegal harta kami semua. Kok kamu nggak dilewat? Apa nggak diambil? Apa punya amalan apa? Nggak punya amalan apa? Nggak tahu mereka kenapa ngelewatin saya. Padahal saya udah siapin kalau mau diambil juga ya saya berikan aja. Tapi kenapa nggak diambil? Ya. Cuma seingat saya, selama dalam perjalanan ini saya selalu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi menyerahkan hanya cukup Allah yang menjadi penolong dan Allah sebaik-baik penolong. Jadi Allah nolong. Itu si begal nggak lihat dia. Ya. Tapi adik-adik, ini jangan diamalin naik angkot, ya. Naik bis ternyata hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, biar dilewat sama konektor. Dari tadi, ya, itu kerjaan santri-santri dulu, ya. Santri dulu suka nakal, suka nyeleneh, ya. Suka ngamalin ayat-ayat untuk dicoba begitu. Pengen naik angkot supaya nggak kelihatan. Ada surat Yasin, ya. Jadi begitu dibaca, itu konduktor nggak ngeliat dia lewat. Itu santri yang kepepet pengen pulang nggak punya ongkos. Alhamdulillah nggak ditagih. Bener nih, ayat Quran itu luar biasa itu. Ya. Nggak usah disebutin ayatnya, tapi diamalin. Ya, pokoknya ada tuh. Dia surah Yasin, ujungnya la yubsirun. Ya. Itu ayat turun ketika Nabi mau hijrah. Ya. Sayyidina Ali masuk, ya, di kamar. Itu orang-orang kafir Quraisy ada depan pintu, Nabi lewat nggak kelihatan. Karena apa? Fahum la yubsirun, mereka nggak ngelihat. Ya. Surah Yasin itu ujungnya fahum la yubsirun. Cari depannya. Terus yang berikut, kalau kita pengen mudah rezeki, dapat pertolongan dan punya hati yang lapang, bikasratis sodako bisiri wal alaniah, sering-sering bersedekah baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ingat, sedekah nggak mesti gede, sedekah nggak mesti kaya, gede, banyak, kaya. Sedekah sesuai kemampuan. Sedekah bisa berupa apa aja. Sedekah bisa di mana saja. Sedekah bisa siapa saja. Dan sedekah bisa diberikan kepada siapa saja. Kita jangan berpikir sedekah teh mesti duit, sedekah teh mesti makanan, bisa apa aja. Ya. Ini mah apa ya? Membuka mindset. Nanti bisa besok-besok bisa solihin mau manggil muamar ya. Korinya muamar, muamar itu kori internasional. Budgetnya berapa ini? 10 juta. Terus ibu ditarget, diminta sama DKM. Karena kita mau panggil kamu mau amar JA, setiap kakak 250.000. Terus ibu bilang begini, nggak boleh target, sedekah mah seikhlasnya. Saya tanya, pertama yang saya tanya, Allah target nggak ketika sedekah? Narget enggak? Narget. Allah juga narget ketika nyuruh sedekah. Ya. 2,5%. Ustaz itu mah zakat. Zakat itu sedekah. Innamas shadaqah. Zakat termasuk bagian dari sedekah. Ya. 2,5%. Bagi persawahan 5%.
Kalau diairi sama air hujan 10% ditarget. Dipaksa nggak? Dipaksa. Keluarin nggak? 2,5%. Ya, keluarin. Keluarin nggak? Ngapain dikeluarin? Saya yang susah, saya yang kerja, dia yang enak, dapat persentase. Akhirnya lama-lama Allah yang ngambil paksa. Dibakar, dibanjirin, ditimbun, dilongsorin, ya. Allah yang ambil karena kamu nggak mau ngeluarin, aku ambil paksa. Mau nggak? Mau nggak? Keluarin itu buat keramik nih. Satu, ya. Target Allah maksa. Kenapa ditarget? Mesti 2,5%. Kenapa? Ya? Misalnya nih 1 juta, 2,5% berapa? 25.000. Ketika 25.000 dikasihin fakir miskin, kira-kira cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Cukup. Ditarget supaya cukup 2,5%. Ada hitungannya tuh. Begitu ya, Bu, saya di zakat nih ya. Alhamdulillah punya uang 1 juta ini buat ibu. Zakat saya nih 25.000. Kata si alhamdulillah kebeli beras. Kebeli nggak? Kebeli nggak? Kebeli telur? Kebeli gas? Kebeli. Ya, pokoknya 25 itu kebeli. Kan tinggal diatur. Supaya kebeli gas gimana? Berasnya dikurangin. Ya kan? Berasnya dikurangin. 25 itu 1 orang, 10 orang nggak apa. Nah gitu dong. Tuh, ditambahin tuh. Itu 25.000 itu 1 orang. Kalau 10 orang, itu. Cukup nggak? Bisa jualan gas. Bisa jualan beras. Ada target. Sekarang panitia misalnya kan kita 2,5% tuh, apa 25 apa 250.000. Karena ada target buat infak, buat ihsan, buat sedekah sama qori'in 10 juta. Terus ibu bilang, nggak boleh dong dipaksa gitu, seikhlasnya. Saya tanya, seikhlasnya menurut ibu tuh berapa? So, kan ibu bilang begitu ya. Oh, kalau sedekah tuh seikhlasnya. Ya seikhlasnya tuh berapa? Sekarang saya tanya, 250.000 ikhlas, boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Harus nggak? Ya harus. Target 250.000, ya. Panitia, terus ibu ngasih 250.000, harus ikhlas. Ya harus ikhlas. Jangan ikhlasnya itu 25.000. 250.000. Itu dipinta sedekahnya, ditarget, merasa dipaksa. Ketika sudah keluarin zakat, merasa dirampok. Jadi jangan sampai nih mindset kita nih, tolong mindset kita berubah, ya. Ibu berkata, bapak berkata, kalau sedekah itu seikhlasnya. Sekarang saya tanya, seikhlasnya itu berapa? Sekarang kalau kita sedekah harus ikhlas nggak? Ya harus ikhlas. Saya tanya bapak ibu nih, kalau ibu sedekahnya 1 juta nggak ikhlas, terus 100.000 nggak ikhlas, mending yang mana? Mending yang 1 juta nggak ikhlas. Nggak 1 juta nggak ikhlas, 100.000 nggak ikhlas, mending 1 juta nggak ikhlas nggak? Udah jelas tuh kata DKM tuh, alhamdulillah nih ada yang sedekahnya 1 juta. Cukup. Sedekahnya 1 juta ikhlas, 100.000 ikhlas. Mana yang diambil? 1 juta. Yang 1 juta tetap. 1 juta ikhlas. Ambil. Kan semakin gede, semakin Banyak.
banyak pahalanya. Semakin gede DKM panitia semakin tenang dia. Jadi tolong nih dirubah ya. Jamaah warga harus ikhlas ya. Ketika dimintai oleh DKM ditarget harus ikhlas. Jangan bilang sedekah seikhlasnya. Seikhlasnya menurut kita itu rata-rata hitungannya Sesuai kemampuan. ya kecil 2.000. ya. 2.000 Parkir. ya. Parkir lagi. Kadang-kadang 2.000 parkir juga nggak ikhlas. Parkir kita naruh di sono, motornya yang parkirnya di sono. Begitu kita mau pulang dia nyamperin. Jaga bunda doang. Ya harus ikhlas. Ketika nih jawaban apa? Ketika kita memberikan yang besar, otomatis nanti pahala ganjaran atau balasannya juga sama besar. Jadi jangan bilang seikhlasnya. Kalau kita memang harus ikhlas, seikhlasnya. Kalau memang 1 juta seikhlas, ya nggak apa-apa. Betul nggak? 2 juta ikhlas nggak apa-apa. Ibu, kok 2 juta sih? Iya, saya seikhlasnya. Seikhlasnya saya ikhlas 2 juta itu. Gitu. Ya. Ibu kok 2.000? Iya kan seikhlasnya. Saya mah 2.000 ikhlas. Jawabannya, kalau 2.000 nggak ikhlas tentu ingat. Ya. Kalau yang kecil mah udah harus pasti ikhlas. Tapi bagaimana ketika kita besar, ikhlas ini yang paling sulit. Makanya boleh panitia menarik boleh. Ya. Sekarang saya lagi bikin list, Bu. Ya. Saya kebutuhan lantai itu 200 lantai 200 dus. Saya bikin. Ya, sok atau yang mampu 1 dus 65.000. Kalau enggak setengah dus. Kalau enggak juga 3 orang dibagi. Sok. Sesuai kemampuan dan ketika memberikan itu ikhlas. Ketika kita panitianya begitu bukan untuk panitia, kembalinya untuk kita. Ya. Kalau nggak dipaksa sulit, dan kitanya harus memaksa diri sendiri dan harus memaksakan. Ya. Saya tahu ini mulai Bapak Ibu di wilayah tuh Muarajabat ditarget. Ya, itu jawabannya. Panitia di mana sih? Sudah kok target. Muarajabat ditarget. Seikhlasnya. Ditanya, seikhlasnya menurut kamu berapa? Diam dia. Ya. Terus kenapa ditarget? Karena ada RAB, kebutuhan ini sampai jadi ada total sekian. Setelah ketahuan dibagi warga, ya total segitu. Kalau seikhlasnya nggak akan tercapai 10 juta. Ya. Targetnya apa? Sudah donatur semuanya. Oh. Sudah lunas. Ada donatur. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu. Innalillahi gitu. Innalillahi. Saya pengen tuh mengasih sama Muhammad. Ya udah, karena Muhammad udah ngasih, udah ada buat saya Yusuf aja gitu. Ya. Tapi bukan berarti karena sudah ada donatur kita berhenti nyumbang. Mungkin ada kebutuhan lain nama gitu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan pada waktunya bisa berjalan sukses. Kita doakan juga nanti Muhammadnya biar sehat. Ya. Karena beliau udah mulai sepuh, udah sepuh. Jadi kita doakan ya. Semoga sehat bisa. Saya pernah hadir di Kemang sampai sempat foto bareng. Ya. Ini yang saya alami. Begitu Muhammad itu ngaji Quran, semuanya cep, gak ada yang bersuara. Semakin lama dia baca Quran, semakin asyik. Begitu shadaqal wajib, ya gitu. Beda dengan kori-kori di kita, kelamaan kesal. Kayak lama. Kenapa gak enak? Ya.
Tapi kalau Muhammad yang saya rasakan tuh enak. Begitu sadaqallah ya. Suara asli dengan suara kaset sama. Ya. Langkingannya luar biasa. Ya. Mudah-mudahan panjang umur. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan tadi menjadi jalan untuk saya dan semuanya bisa menggapai ridho Allah. Terima kasih, mohon maaf saya nggak bisa lama berkeliling ya, karena mau berangkat ya, karena saya mau berangkat motor mau dipakai. Saya juga harus berangkat ke Cipayung. Hari ini itu ada HAM, Hari Amal Bakti ke Kemenak. Jadi hari ini semua guru-guru, semua kru ya, semua karyawan Kementerian Agama ke Cipayung ya, ngambil payung acara. Jadi mohon maaf nggak bisa silaturahim, nggak bisa berlama-lama, saya mau langsung cus ya, karena motornya belum pakai. Kalau saya berangkatnya antara berangkat antara tidak, karena alhamdulillah nanti jam 1 saya mau kedatangan tamu nih ya. Mudah-mudahan tamu ini bawa berkah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi anfusina, Allahumma barik lana fi awalina, Allahumma barik lana fi yusrina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ma ataitana, Allahumma barik lana fi rizqina hasanah, bila rizqina wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara.